Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, guru. Selamat pagi anak-anak guru yang cantik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Waduh, kurang semangat nih. Gimana? Lagi puasa ya? Puasanya lancar, anak-anakku semuanya? Lancar, Kang. Lancar sekali, Bu. Semoga puasanya diberi kelancaran sampai nanti menjelang buka puasa ya. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu menunjuk Nuril untuk memimpin doa. Silakan Nuril. Guru, teman-teman, sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nuril. Nah anak-anak, berhubung ini kita melakukan pembelajaran secara daring, Ibu akan mengecek kelengkapan kalian nih. Ada buku nggak? Bukunya di bawah anak-anak. Coba ditunjukkan bukunya. Buku. Kemudian, nah bagus, ada pensil, alat tulis, disiapkan dulu alat tulisnya. Mana alat tulisnya, diangkat anak-anak. Nah, baik. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan saya menunjuk Cindy untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Cindy. Teman, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Baik, terima kasih Cindy. Oke, langsung saja ya anak-anak, kita masuk kepada materi di pagi hari ini. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tema 1, kelas 5, subtema 1, pembelajaran 1. Tema 1 yakni tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, ngomongin tentang gerak, kalian tahu nggak sih apa sih itu gerak? Coba kalian gerakin tangan kalian, dada-dada seperti ini. Coba gerakin tangannya semuanya. Nah, terus coba kalian gerakan tangan yang satunya lagi. Dada-dada seperti ini, teman anak-anak. Nah, baik. Sekarang Ibu mau kalian berjalan. Coba kalian berjalan. Nah, pinter anak-anak Ibu. Nah, ketika kalian melakukan berjalan, itu artinya kalian melakukan gerak anak-anak. Jadi kalian gerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Itulah yang dinamakan gerak. Nah, coba kalian lihat ini. Ini ada gambar seorang anak laki-laki yang sedang melakukan berjalan. Nah, ketika berjalan, anak laki-laki ini menggunakan organ gerak apa, anak-anak? Kaki, benar sekali. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa manusia itu melakukan gerak. Artinya, gerak ini melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, manusia ini organ geraknya adalah kaki. Nah, kalian sekarang sudah paham bahwa organ gerak yang dimiliki oleh manusia adalah kaki. Sekarang kalau kita organ gerak pada hewan itu gimana ya? Nah, Ibu akan tunjukin ke kalian ya. Alat gerak pada hewan. Nah, ini ada gambar apa ini anak-anak? Monkey. Monkey, benar. Ini ada monyet. Monyetnya ini sedang apa? Sedang berjalan. Kemudian mengambil apa itu tadi? Pisang. Monyet berjalan menggunakan kaki dan mengambil pisang menggunakan tangan. Nah, di sini ada keterangannya. Hai, aku kera. Orang menyebutku mamalia karena aku melahirkan dan menyusui. Aku termasuk hewan vertebrata karena bertulang belakang. Aku berjalan dengan kaki dan memegang dengan tangan. Pintar sekali anak-anak Ibu. Selanjutnya ada gambar apa ini?
Komodo. Komodo. Nah, benar sekali nih gambar komodo. Hai, aku komodo. Aku termasuk hewan vertebrata karena bertulang belakang. Aku termasuk dalam reptilia karena bergerak melata dengan menggunakan perut dan 4 kaki untuk berjalan. Jadi, alat gerak yang dimiliki oleh kera tadi itu apa, anak-anak? Kaki. Kemudian komodo, hewan reptilia. Alat gerak yang digunakan apa, anak-anak? Kaki juga. Perut sama kaki. Benar sekali, pinter anak ibu. Lanjut. Nah, ini gambar apa ini, anak-anak? Raja Wali. Burung elang. Nah, hai, aku elang Jawa. Aku juga hewan vertebrata karena bertulang belakang. Aku adalah aves atau unggas karena selain berjalan dan bertengger dengan kaki, aku memiliki sayap untuk terbang dan ekor untuk menukik dan berbelok. Nah, ini ada burung elang. Sekarang ini ada hewan apa, anak-anak? Nemo. Nemo, benar sekali. Hai, aku ikan. Aku hewan vertebrata karena bertulang belakang yang termasuk ke dalam golongan Pisces. Karena kami berenang di dalam air, Tuhan menganugerahi aku sirip untuk mengatur gerakan ke atas dan ke bawah, dan ekor untuk mendorong tubuh. Nah, dari 2 gambar ini kalian sudah mengenal alat gerak yang lainnya. Kita ulangi sekali lagi ya. Elang menggunakan alat gerak apa? Sayap. Sedangkan ikan, alat gerak ikan ini apa? Ekor dan Iya, ekor. Sirip. Pintar sekali anak ibu. Lanjut ke gambar selanjutnya. Di sini ada gambar apa nih? Ada kata melompat. Nah, aku adalah katak pipi dari Kalimantan. Aku hewan vertebrata karena bertulang belakang. Aku adalah binatang amfibi yang hidup di air dan di darat serta mengalami metamorfosis. Aku melompat dan berenang dengan kaki. Hati-hati denganku ya, jangan sentuh aku sembarangan. Jadi kata ini memiliki organ gerak kaki yang fungsinya untuk melompat. Kemudian ada gambar apa ini, anak-anak? Gambar apa ini? siput. Siput, benar sekali. Kira-kira siput ini kalau berjalannya menggunakan organ gerak apa ya? Nah, ini adalah aku, siput, hewan vertebrata yang tak bertulang belakang. Aku termasuk moluska karena bertubuh lunak. Untuk melindungi tubuhku ini, aku memiliki cangkang. Aku berjalan dengan kaki, perut yang lebar, dan pipi. Nah, dari 2 hewan ini, kalian sudah menambah pengetahuan lagi nih. Ada organ gerak katak. Katak berjalan dan melompat ini menggunakan organ gerak apa, anak-anak? Kaki. Kemudian siput menggunakan organ gerak perut untuk berjalan. Nah, masih semangat gak nih anak-anak ibu semuanya? Masih dong. Nah, biar tambah semangat lagi, ibu mau kasih kalian gerakan yang heboh nih biar kalian tambah semangat nih. Kalian tirukan semuanya ya. Nah, di sini ada gerakan tangan diputar. Kalian harus menirukan gerakan tangan diputar untuk menambah semangat kalian. Ibu mulai ya. Tangan diputar, putar, bertepuk tangan. Tangan diputar, putar, peganglah bahu. Tangan diputar, putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar, putar, bertepuk tangan. Tangan diputar, putar, peganglah bahu. Tangan diputar, putar, peganglah lutut.
Makasih anak-anak ibu semuanya. Gimana? Makin semangat kan? Baik, ibu lanjutkan ya ke materi selanjutnya. Ibu akan membagikan video. Video ini bisa kalian akses di grup WhatsApp kalian nanti ya. Halo anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang ide pokok. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Mari kita bahas artinya satu persatu ya. Gagasan atau ide atau pikiran. Sedangkan dasar adalah awal atau pertama. Jadi, ide pokok adalah gagasan atau ide atau pikiran yang menjadi dasar atau awalan atau pertama kali kalian membuat sebuah paragraf. Jadi, sebelum kalian membuat sebuah paragraf, alangkah lebih baiknya kalian menentukan ide pokok terlebih dahulu untuk dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Dalam membuat sebuah paragraf, kalian harus menentukan ide pokoknya terlebih dahulu. Ide pokok ini akan menjadi sebuah kalimat utama dan jika ditambahkan dengan kalimat penjelas, maka akan menjadi sebuah paragraf. Ibu ulangi sekali lagi ya, ketika kalian akan membuat sebuah paragraf, kalian harus menentukan ide pokoknya terlebih dahulu. Ide pokok ini nanti akan menjadi sebuah kalimat utama. Dan jika ditambahkan kalimat pengembang, maka akan menjadi sebuah paragraf. Kalimat pengembang ini bisa kalian jadikan 1 atau 2 atau 3 kalimat dalam sebuah paragraf. Ibu akan kasih contoh kalian agar lebih paham. Ide pokoknya di sini ada kesamaan organ hewan dan manusia. Dari ide pokok yang kita punya, lalu kita akan mengembangkan menjadi sebuah kalimat utama, yaitu organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Selanjutnya, kita tambahkan kalimat utama dengan menambahkan beberapa kalimat pengembang, yakni alat gerak yang digunakan manusia dan hewan, yaitu alat gerak aktif dan pasif. Kedua alat tersebut bekerjasama untuk melakukan pergerakan. Sudah jadi sebuah paragraf kan? Jadi gampang kan membuat sebuah paragraf? Setelah kalian menonton video dari ibu yang telah ibu berikan, sekarang kita akan belajar tentang namanya ide pokok. Di sini, Ananda silakan dibaca ini. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah inti dalam setiap paragraf. Dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok yang bisa terletak di awal paragraf atau bisa disebut dengan deduktif, di akhir induktif, atau di keseluruhan paragraf. Iya, benar sekali. Jadi, kita akan belajar tentang ide pokok yang ada di dalam paragraf. Kalian kan pasti sering membaca buku kan? Cindy suka membaca buku tidak? Iya, pasti kalian dalam membaca buku itu pasti menemukan paragraf. Satu paragrafnya itu tadi biasanya ada satu ide pokok yang akan kalian dapatkan. Nah, di sini ibu punya sebuah cerita dengan judul Gerak Ikan Dalam Air. Dan di sini ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, di sini kan ada 4 orang. Nah, di sini ibu akan membagi menjadi 2 kelompok nih. Cindy dengan Nuril, kemudian Ananda dengan Umay. Nah, kelompok ini fungsinya itu apa? Fungsinya ibu bagi kelompok kalian ini 2 orang dalam satu kelompok, fungsinya untuk mendiskusikan apa saja ide pokok yang ada di sebuah cerita yang ibu bagikan ini. Gimana? Apakah bisa dimengerti? Nah, ibu berikan kesempatan untuk kalian berdiskusi melalui WA group dan ibu akan menutup Zoom ini terlebih dahulu. Nah, nanti setelah ibu kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi, hasil diskusinya bisa kalian paparkan. Nah, sekarang sudah 10 menit berlalu anak-anak, silahkan hasil diskusi yang kalian diskusikan sama teman kelompok kalian paparkan. Nah,
dimulai dari Nuril nih. Nuril, dari paragraf yang pertama, apa ide pokok yang kamu dapatkan? Itu Ibu di kalimat yang pertama. Ya, di kalimat pertama, bacanya Ikan memiliki pendapat yang benar sekali. Jadi, ide pokok dari paragraf pertama yakni ikan memiliki sistem gerak yang unik. Untuk paragraf yang kedua, silakan Cindy. Apa Cindy ide pokok dari paragraf kedua? Kalimat pertama juga, Ibu. Iya, pintar. Masih tetap kalimat pertama. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Nah, sekarang paragraf yang ketiga. Ananda, silakan tentukan ide pokok dari paragraf ketiga. masih membaca, Bu. Oh iya. Paragraf pertama, Bu, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Benar sekali. Kita masih tetap di kalimat pertama. Ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Jadi, dari ketiga paragraf ini, kalian sudah menemukan ide pokok. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan LKPD kalian. Nah, di situ nanti di WA grup Ibu akan bagikan link LKPD yang akan kalian kerjakan. Di situ kalian akan mengerjakan mengenai macam-macam organ gerak hewan. Kemudian kalian juga akan mengerjakan tentang ide pokok dari sebuah teks narasi yang berjudul Gerak Ikan di Air. Nah, nanti kalian setelah menemukan ide pokok, kalian mencatat ide-ide pokok tersebut ke dalam tabel yang Ibu sediakan di LKPD. Nah, terima kasih anak-anak Ibu yang sangat baik dan sangat perhatian. Tibalah kita di penghujung pembelajaran. Nah, dari sekian banyak pembelajaran Ibu paparkan nih, apa saja yang sudah dipelajari ya? Ayo, anak-anak Ibu ada yang bisa menyebutkan apa saja yang telah dipelajari pada pagi hari ini? Pokok, Bu. Ide pokok, benar. Terus, apa Cindy tadi yang pertama? Gerak pada hewan, Bu. Iya, benar, gerak pada hewan. Tadi kita ulang ya, gerak pada hewan. Yang pertama ada kata. Kata tadi bergerak menggunakan apa? Kaki untuk melompat. Benar. Kemudian ada burung elang. Burung elang bergerak menggunakan apa? Sayap untuk terbang. Benar, menggunakan sayap. Kemudian ada ikan. Ikan tadi menggunakan apa? Sirip dan ekor. Pintar sekali anak-anak Ibu. Sekarang, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang pembelajaran hari ini? Jika tidak ada, Ibu akan bertanya nih sama kalian. Cindy, tadi tuh belajar apa sih dari Ibu? Belajar gerak pada hewan, Ibu. Sama benar. kalimat-kalimat. Iya, pintar sekali Cindy. Kemudian, Nuril, kegiatan yang paling disukai dari pembelajaran hari ini apa, Nuril? Ya, itu tentang yang alat gerak hewan tadi, jadi tahu. Oh iya, tahu apa Nuril? Tahu kalau manusia itu berjalan menggunakan kaki. Kalau hewan itu Pintar, bisa macam-macam alat geraknya. pintar sekali. Dan Ibu akan bertanya kepada Ananda. Ananda, materi apa yang paling Ananda sukai? Apa, Bu, pertanyaannya? Materi apa yang Ananda paling sukai? Oh, organ gerak pada hewan, Bu. Tadi suka menggerak-gerakkan tangan dan kaki. Iya, pintar sekali. Kemudian Ibu ingin bertanya kepada Umay. Umay, apakah semua materinya Ibu dapat kepada Ahi Hatul nih? Umaynya nggak ada ya. Ahi Hatul, materi apa yang kamu sukai? Itu, Bu, saat
Ada monyet yang berjalan menggunakan kaki dan mengambil pisang menggunakan tangan. Iya, lucu ya monyetnya. Ya, baik. Terima kasih anak-anak ibu yang sangat baik. Nah, di sini jangan lupa mengisi Google Form yang ada di link WA Group. Nanti Ibu akan kirimkan link Google Form sebagai bentuk evaluasi dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan LKPD dan dikumpulkan minggu depan. Untuk minggu depannya kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran pertama. Dipersiapkan ya anak-anak ibu semuanya. Jangan lupa tetap belajar dan semangat puasanya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu meminta untuk Ananda memimpin doa. Silakan Ananda. Terima kasih. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, pembelajaran Muhammadiyah, ayo kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Sambung. Amin. Terima kasih anak-anak ibu yang sangat baik. Sebelum menutup pembelajaran ini, ibu mengucapkan maaf apabila ada salah kata dan semangat terus belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bu Guru. Dadah anak-anak ibu semuanya.